nge-rap kali. Nge-rap Ya, boleh. boleh. Boleh dong. Iya kan. Siapa nih? Halo, Tor. Alden. apa nabo? Mau nge-rap. Yusuf parasnya sangat tampan, sehingga ia digoda oleh istri tuannya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ia diutus oleh Tuhan untuk membuat orang-orang yang jahat berbalik dan bertobat. Namun justru ia melarikan diri. Dalam perjalanannya, ia akhirnya dilemparkan ke dalam lautan, sehingga ia ditelan oleh ikan besar selama 3 hari. Yusuf parasnya sangat tampan, sehingga ia digoda oleh istri tuannya untuk tidur bersama. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kabur. Jadi dia mau dirayu kan sama Potifar, terus dia kabur. Akhirnya diangkat jadi tangan kanannya ini kan, Pharaoh apa sih bahasa Indonesianya? Ya, Firaun. Cuman prosesnya itu nggak mudah, sampai dijual, sampai dipenjarain, difitnah. Itu sih Yusuf sih luar biasa banget sih. Dia tetap pegang sama janjinya Tuhan sih. Nggak mudah. Jawabannya adalah benar. Benar atau salah? Yesus dapat menenangkan angin ribut saat murid-muridnya khawatir dalam bahaya. Benar. Seingat aku ini yang pasti sama nelayan atau pokoknya di kapal itu lagi badai banget, semua pada panik. Terus akhirnya Tuhan Yesusnya berdiri terus langsung tenangin gitu, udah langsung jadi tenang. Di situ bedanya kayak Tuhan Yesus tertidur gitu. Dia kayak, dan sedangkan muridnya gerubuk-gerubuk dalam kondisi itu Tuhan Yesus tidur. Dia kenapa? Sampai Tuhan Yesus bilang kayak, kenapa sih? Kayak dia sampai marah sih sama murid-muridnya, kenapa harus panik gitu kan ada aku, emang kalian gak beriman. Akhirnya Tuhan Yesus juga yang turun tangan sih. Jawaban kalian berdua guys, benar sekali. Benar atau salah? Murid Yesus bernama Petrus dapat berjalan di atas air bersama Yesus. Benar sih. Benar ya? Biasalah lagi di kapal kan, terus tiba-tiba Yesus kayak kucuk-kucuk itu dia di atas air, terus Petrusnya mau ikut. Cuman di setengah jalan jatuh dia. Tapi Tuhan ngangkat dia lagi gitu. Jadi jawaban iya, dia tetap berjalan sama Yesus karena Yesusnya akhirnya bantuin dia lagi untuk naik ke atas air gitu. Jawabannya adalah Yesus dan muridnya Petrus berjalan di atas air. Jadi jawaban kalian benar sekali. Iman tuh cuma 2, yes or no. Gak ada yang, acaranya tuh gak ada iman setengah-setengah. Gak ada itu. Jadi antara kamu beriman, atau tidak gitu. Gak ada kayak, gue percaya sih. Gak ada sih-nya sih menurut aku. Kalau iman dalam Yesus pasti ya. Karena firman Tuhan juga ya dan amin. Iya. Ketika Yesus berada di sebuah rumah di Kapernaum, ada orang-orang datang membawa seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi karena banyaknya orang di sana, mereka tidak bisa membawa orang lumpuh itu ke hadapan Tuhan. Lalu mereka membuka atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh itu kepada Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan orang lumpuh tersebut? Bangun, jalan. Bangun, terus dia angkat tikarnya dan jalan. Ia bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Jadi guys, jawaban kalian berdua kita bisa bilang tepat. Orang lumpuh tersebut intinya bisa berjalan guys. Karena menurut aku orang lumpuhnya juga pengen disembuhin gitu. Kadang kan biasanya kayak, ada seminar ini nih, ada seminar ini, nggak mau, malu gitu kan. Kadang itu semuanya dari kita sendiri sih, dari iman kita sendiri yang kita bisa sembuh, kita apa gitu. Ia diutus oleh Tuhan untuk membuat orang-orang yang jahat berbalik dan bertobat. Namun justru ia melarikan diri. Dalam perjalanannya, ia akhirnya dilemparkan ke dalam lautan sehingga ia ditelan oleh ikan besar selama 3 hari. Tapi dia pun selamat. Karena menyadari kesalahannya yang kabur dari panggilan Tuhan, lalu ia pun berdoa dan meminta ampun. Dan berjanji akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Tuhan akhirnya memberikan kesempatan kepada orang tersebut, lalu ia pun menemui para orang jahat itu dan membuat mereka bertobat. Pertanyaannya adalah siapakah orang dalam kitab suci tersebut? Yunus. Nabi Yunus. Yunus ya. Jawaban yang benar adalah Yunus, guys. Kita ambil dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam titik-titik, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. A. Apa saja yang kamu minta dalam harapan. B. Apa saja yang kamu minta di dalam Tuhan. C. Apa saja yang kamu minta dalam doa. Dan jawabannya adalah Dalam doa. doa. Permintaan yang kalian minta sama Tuhan, tapi dijawab akhirnya sama Tuhan, dan itu butuh waktu. Iya, ini berasa banget. Jadi aku doa dengan satu permintaan yang aku doanya selalu itu adalah mulai dari SMA. Aku cuma bilang aku pengen sukses, aku bisa banggain orang tua. Nah jadi untuk karir kedepannya kayak gimana aku gak tahu kan. Jadi aku semoga itu yang terbaik. Aku doa. Cuma karena di dalam udah kuliah, karir. Nah begitu selesai college, itu aku college di Singapura. Jadi ini dari SMA doa aku kayak gitu terus. Di Singapura udah lulus, aku coba cari kerjaan. Nah di situ di Singapura tuh susah banget untuk dapat visanya, dapat izin kerjanya di sana. Aku udah cari selama setengah tahun nggak dapat kayak. Terus itu mulai bertanya kayak, aduh didengar gak sih selama ini doa aku kayak kok gak didengar gitu, ini didengar atau enggak sih, itu mulai ragu. Dan akhirnya di suatu saat dan akhirnya aku balik ke Indonesia dan akhirnya masuk ke MasterChef. Terus udah mulai jadi ada karir, aku bisa banggain orang tua aku juga gitu. Jadi terjawab. Karena dari sudut pandang gue, berdoa itu adalah salah satu cara berkomunikasi sama Tuhan gitu, secara langsung walaupun yang tidak dijawab langsung gitu. Mungkin bisa dari tanda-tanda, dari apa gitu, mungkin butuh waktu pokoknya gitu. Sebelum kita lanjut UNS bareng Alden dan Gaby, kita mau ngingetin kalian nih, buat kamu nih mungkin yang saat ini punya masalah, entah itu masalah dibully, masalah sama keluarga, atau kamu ngadapin masalah sama teman-teman kamu nggak tahu cerita sama siapa. Ini waktu yang tepat, kamu langsung hubungi nomor di bawah ini, karena ada sahabat 24 yang secara khusus mau jadi sahabat kamu, yang mau berdoa buat kamu. Jadi jangan ragu untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Hasil UNS atau Ujian Nasional Super Youth Gaby versus Alden. Hari ini kita akan bacain akumulasinya. Dimulai dari skor Alden. Skor dari Alden dari akumulasi tim Super Youth adalah 90, guys. Dan skor dari Gaby, kamu skornya 110, itu artinya kamu menang. Dan kamu berhak memberikan hukuman kepada Alden dengan membacakan challenge dari Super Youth. Hubungin teman baik kamu, satu kompetitor kamu, ada Victor, Cheryl. Berikan ungkapan yang tulus untuknya dan puji bakatnya. Iya. Nge-rap kali. Nge-rap Ya, boleh dong. Iya kayak siapa nih? Halo, Thor. Alden. apa nabo? Mau nge-rap. Hah? Mau nge-rap. Rap apa, Den? Nge-rap. Bahasa Jawa nge-rap Rap bahasa Jawa. aja deh. Bahasa Indonesia aja. Tentu papat limo enam pitu. Yo. Kamu baik, kamu jago masak. Yo, jangan sia-siakan itu. Kamu harus menjadi orang lebih baik. Yeah. Asik. Oh boy, gitu. Lu juga mau nge-rap balik? Nggak ada. Cuma siji loro 678. Acara apa dah? Kon pernah? Oh, Super Youth. Tuhan memberkati semua. Amin. Tuhan memberkati semua. Ya wes, semangat bro. Yes. Yo, thank you. Oh, siap. Sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, bagi kamu yang juga tergerak
untuk menjadi bagian dan memberkati pelayanan Super Youth untuk lebih baik lagi, kamu bisa banget berdonasi dengan cara scan barcode berikut dan memasukkan nominal yang kamu inginkan. Donasi dengan menambahkan kode 008 di belakangnya. Contoh kamu mau berdonasi 100.000 nih, maka kamu bisa menambahkan kode 100.000 008. Kami sangat berterima kasih untuk partisipasi kamu menjadi bagian dan menjadi berkat bagi generasi.